البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Kita meneruskan membaca kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih. Pada pertemuan terlewat kita sudah menyebutkan di kitab Thalaq bab tentang li'an, laknat, saling melaknat suami dan istri. Yang disebutkan sifatnya apabila suami melihat istrinya berzina dan tidak ada saksi, maka disebutkan khusus untuk kejadian ini untuk dia bersaksi 4 kali. Demikian juga istrinya, maka dipisahkan keduanya selama. Kemudian kita masuk bab yang baru di kitab Thalaq, babul iddah wal ihdad wal istibra'. Bab tentang iddah, yaitu waktu untuk menunggu bagi perempuan sehingga dia bisa menikah dengan suami yang lain. Wal ihdad, berkabung seorang perempuan. Wal istibra', yakni membersihkan rahimnya supaya tidak ada keraguan bahwa rahimnya dalam keadaan tidak ada janin di situ. Disebutkan iddah sendiri secara bahasa yaitu dari adat, jumlah, karena mengandung jumlah hari-hari, demikian juga bulan, kadang-kadang waktu-waktu haid. Secara syariat, iddah itu artinya ismul limudah tatarabbas biha mar'ah, nama untuk waktu yang perempuan itu menunggu anit taswij, untuk menikah pada wafati zawjiha, setelah meninggal suaminya, atau firaqihi laha, atau suaminya berpisah dengan dia. Jadi kalau perempuan suaminya meninggal, maka dia membutuhkan beberapa bulan untuk menikah atau beberapa hari untuk menikah dengan suami yang baru. Demikian juga kalau dia berpisah atau cerai dengan suaminya, maka dia menunggu beberapa waktu untuk menikah lagi. Untuk apa itu? Untuk meyakinkan bahwa di dalam rahim dia itu tidak ada janin dan semisal. Dan hukumnya iddah ini adalah wajib. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wal mutalaqati yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Ini diantaranya. Dan perempuan-perempuan yang ditalak, maka mereka menunggu 3 kali quru'. Ada yang mengatakan haid, ada yang mengatakan suci. Yang menunggu 3 kali haid untuk menikah dengan laki-laki berikutnya. Kemudian ayat yang lain juga, di antara dalil dari sunnah tentang masalah iddah ini, hadis yang nanti akan kita baca, dan itu adalah ijma', sepakat para ulama. Kemudian apakah juga perempuan-perempuan yang ahli kitab umpamanya menikah dengan laki-laki muslim, dia ada iddah juga? Jawabannya iya. Nah, dia menunggu juga. Semoga hadis yang pertama, hadis nomor 1102. Qala rahimahullah ta'ala anil Miswar bin Mahramah, dari sahabat Miswar bin Mahramah radhiyallahu anhu. Di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi lafaz ini adalah lafaznya Imam Bukhari. Beliau menyebutkan anna Subai'ah al-Aslamiyah, sungguhnya Subai'ah al-Aslamiyah radhiyallahu anha nufisat, dia nifas pada wafati zawjiha, setelah suaminya meninggal. Jadi dia hamil, kemudian apa? Kemudian dia melahirkan. Bilayalin, beberapa malam. Jadi suaminya meninggal, kemudian apa? Subai'ah ini dalam keadaan hamil. Beberapa hari berikutnya, beberapa malam berikutnya, beliau langsung apa? Langsung melahirkan. Ya, maka bagaimana ini iddahnya? Kadang-kadang setelah suami meninggal, kemudian 5 hari berikutnya dia melahirkan. Fajat Nabi SAW, maka Subai'ah ini mendatangi Nabi SAW. Fastadanathu antangkeh, maka dia minta izin kepada Nabi untuk menikah karena sudah melahirkan kan. Fa'adinalah, maka Nabi pun mengizinkan. Fanakahat, kemudian dia pun menikah. Rawal Bukhari, semua Imam Bukhari, wa asluhu fi sahihain, asalnya di Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa perempuan
yang dia itu meninggal suaminya, maka dia menunggu sampai apa? Sampai melahirkan. Kalau dia hamil, menunggu sampai dia itu melahirkan. Walaupun cuma 2 hari. Kalau kemudian melahirkan, maka dia apa? Maka boleh dia menikah. Ya demikian, boleh dia menikah. Wabil dalam lafaz anha wada'at. Sungguhnya dia ini melahirkan. Ya melahirkan bisa kemudian melahirkan bayi, juga bisa juga keguguran kan demikian. Pada wafati zawjiha, setelah meninggal suaminya, bi arba'ina lailah. 40 hari. Ya 40 hari. 40 hari kemudian dia apa? Melahirkan. Wabil Muslim dalam lafaz Imam Muslim, qala Zuhri, berkata Imam Zuhri, wala ara ba'san, aku tidak menganggap sebagai masalahnya, ini tidak mengapa antazawwaja wa hiya fi damya, untuk dia menikah dalam keadaan dia di darahnya, maksudnya masih ada darah apa? Darah nifas. Tahu perempuan itu kalau melahirkan dia keluar darah nifas, darah bekas dari apa? Melahirkan. Disebutkan kalau melakukan operasi setelah kita cesar dan sebagainya, katanya tidak ada darahnya itu. Jadi kalau normal maka dia akan keluar darahnya itu biasanya ya 40 hari sekitar itu. Baranahu la yaqrabuha, selain bahwa sungguhnya suaminya tidak mendekati dia. Zawjuha, ini suaminya tidak mendekati dia hatta tadhur, sampai dia itu suci. Boleh setelah dia hamil kemudian melahirkan kan langsung menikah boleh. Tetapi suaminya tidak boleh mendekatinya, ya. Tidak boleh ini menggaulinya sampai apa? Sampai selesai nifasnya. Adapun pernikahannya boleh dilakukan setelah dia apa? Setelah dia melahirkan, langsung boleh. Kalau kuat, langsung ya ini menikah boleh saja. Tapi suaminya mendatanginya setelah dia itu apa? Suci, selesai dari nifas. Demikian. Maka di sini disebutkan ada beberapa permasalahan. Ini permasalahan yang banyak, beberapa permasalahan ini, tapi sebagian saja. Idza qala rajul bi imra'atin ba'da nikah wa lam yamusha, apabila seorang ya setelah nikah dia menyendiri dengan istrinya, khala yakni khulwah, menyendiri dengan istrinya, tapi belum menyentuhnya. Fal alayya iddah idza talaqa, apakah ada iddah kalau dia kemudian suaminya mentalaknya? Baru nikah, belum pernah disentuh, kemudian langsung ditalak umpamanya. Apakah ada iddah? Jawabannya tidak. Ya demikian. Jumhur berpendapat ada iddah. Lalu ulama tidak ada dalil yang khusus. Karena apa? Karena dia belum menyentuh sama sekali. Mingkau beli antamasuhunna, sebelum dia menyentuhnya, dan dia belum menyentuh sama sekali. Jadi tidak perlu, tidak ada iddah. Boleh dia setelah dicerai itu langsung menikah lagi perempuan itu. Boleh. Kemudian disebutkan maka berapa ya iddahnya perempuan yang ditalak. Ya, sebutkan perempuan kalau itu dicerai. Semoga dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-228, wal mutalaqatu yatarabasna bi anfusina salasata quru. Ini iddahnya. Perempuan yang dicerai itu dia menunggu dirinya itu 3 kali quru. Nanti yang disebutkan permasalahan quru. Yang benar ulama terjadi perselisihan. Ya haid 3 kali haid, menunggu 3 kali haid. Ini kalau dicerai seperti ya ini seperti biasa. Demikian. Jadi sudah selesai. Ini kalau perempuan yang ditalak, perempuan yang dicerai, maka dia menunggunya 3 kali haid. Demikian. Apabila dia tidak akan talaqah al-haid mimman la tahid, bagaimana kalau perempuan yang dicerai ini dia belum pernah haid? Disebutkan dalam surat At-Talaq ayat yang keempat, wallahi ya isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuna salasatu asyhurin wal la'i lam yahidna. Ini perempuan yang sudah menopause, yang tidak pernah haid lagi. Maka kalau dia dicerai menunggu 3 bulan. Demikian juga perempuan yang tidak pernah haid menunggu 3 bulan. Ya, selesai. Ini ayat jelas menunjukkan demikian. Kemudian disebutkan asin ala tasbih fihi mar'ah minal ayisat. Berapa umur perempuan itu dia tidak pernah haid lagi? Di sini perselisihan. Ada ucapan Aisyah radhiyallahu anha sebagian mengatakan lantarul mar'ah fi batniha waladan ba'da khamsin. Kami tidak pernah melihat, perempuan tidak pernah melihat di dalam perutnya itu ada anak setelah 50 tahun. Bukan demikian. Jadi perempuan itu kalau sudah umur 50 itu biasanya tidak pernah hamil lagi, tidak akan hamil lagi. Demikian disebut.
Sebagian mengatakan kalau orang Arab itu 50, kalau orang selain Arab itu sampai 60. Ini sebagai gambaran saja, ya. Kalau sudah 50 biasanya tidak bisa hamil lagi. Ya demikian. Kemudian disebutkan paling sedikitnya perempuan itu haid, ya. Perempuan yang haid itu umur paling sedikit sebutkan 9 tahun. Sebagian mengatakan demikian. Itu. Jadi perempuan itu paling sedikitnya 9. Ada yang 8 sudah haid tapi jarang. Dan 9 pun jarang sekali kan demikian. Biasanya 13. Kemudian disebutkan ya, perempuan yang dia itu ditinggal suaminya, meninggal. Jelas, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-234. Waladhin tawaffawna minkum wa yadruna azwajan yatarabasna bi anfusina arba'ata asyhurin wa asyra. Perempuan yang ditinggal suaminya dalam keadaan suaminya meninggal, maka dia menunggu 4 bulan 10 hari. Ini 4 bulan 10 hari. Kemudian disebutkan perempuan yang hamil, ya hamil dan dia ditalak, maka jelas dalam Al-Quran juga disebutkan walatul ahmal jalhuna yad'una hamlahuna. Perempuan yang hamil kemudian dia dicerai, maka dia menunggu sampai dia melahirkan atau yakni keguguran atau semisal itu. Kemudian dia baru boleh menikah. Kemudian disebutkan ya. Demikian juga kalau dia hamil kemudian suaminya meninggal, sama juga, yaitu apa? Ketika dia melahirkan atau keguguran. Kemudian disebutkan tentang masalah hamil ini, paling sedikit waktu hamil itu dan paling banyaknya disebutkan paling sedikitnya itu adalah sitata asyhur. Sebagaimana mereka mengambil dari dalil wa amluhu wa bisaluhu salasuna syahra. Ini mengandung, demikian juga menyusuinya itu salasuna syahron, 30 bulan. Berarti berapa? 2 tahun setengah kan gitu. Kemudian wa bisaluhu fi amain. Sebutkan di ayat yang lain ya berpisah selama, jadi menyusui selama 2 tahun. Berarti tadi 2 tahun setengah. Jadi hamil dan menyusui selama 2 tahun setengah bulan. Di sini sebutkan yaitu menyusui 2 tahun. Berarti sisa berapa? 6 bulan, setengah tahun. Itu paling sedikit perempuan itu melahirkan anaknya itu prematur ya, 6 bulan. Sekarang paling lamanya berapa? Anak itu atau janin itu, bayi itu di dalam perut ibunya. Sebutkan dia mengatakan 2 tahun. Di antara ulama yang di dalam perut ibunya 2 tahun, Dhahak bin Musahim. Ya, ini Dhahak bin Musahim terkenal. Beliau rawi ini dalam perut ibunya 2 tahun. Ya, demikian juga Haram bin Hayyan. Kemudian disebutkan ya, ada yang mengatakan 3. Disebutkan Umar bin Abdullah 3 tahun. 3 tahun dalam perut ibunya. Kemudian disebutkan di situ pendapat Imam Malik, demikian juga Imam Syafi'i, berpendapat paling lamanya bayi dalam perut ibunya itu 4 sinin, 4 tahun. Disebutkan Muhammad bin Ajlan, kita pernah menyebutkan 2 tahun, bahkan 4 tahun. Fi batni ummi 4 sanawat, 4 tahun dalam perut ibunya. Mungkin keluar langsung punya gigi. Ya, demikian disebutkan. Sebutkan yang lain juga demikian. Wakadzalika bagi Muhammad bin Hasan bin Ali di perut ibunya 4 tahun juga. Nah, itu. Dia mengatakan 6 tahun. Berikutnya di nomor 1103. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, mengatakan Umirat Barirah diperintahkan antak tadda bisalas haid untuk menunggu 3 kali haid. Sebutkan waktu itu dia menikah dengan budak juga Barirah ini. Kemudian Barirah dimerdekakan, maka dia menjadi perempuan merdeka. Kemudian dia tidak mau ya dengan suaminya yang masih budak, Mughis ini. Sampai kemudian Mughis yang mengikuti Barirah dalam keadaan menangis. Ya demikian. Maka waktu itu ketika dia berpisah dengan suaminya, maka disuruh untuk menunggu 3 kali haid. Ibnu Majah warwatu thiqat. Sebutkan sungai dari Ibnu Majah dan riwayatnya perawinya thiqat. Lakinnahu ma'lul, tapi itu adalah ma'lul, ya demikian.
Sebutkan ma'lul Bismillah Syaitan Ibnu Taimiyah. Ya demikian juga Ibnu Qayyim. Ini mungkar. Kenapa? Ya disebutkan bahwa di situ ada gurunya dari Ibnu Majah. Ya, yaitu Ali bin Muhammad ini. Ada yang mengatakan salah satunya adalah sikot, yang satunya ya dalam keadaan hasanul hadis. Ya, kemudian disebutkan secara makna dia itu menyelisihi ya dari riwayat-riwayat yang lain. Sampai di sini dulu. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.